Baik, Bapak Ibu sekalian, Buka Subdit sedang tidak hadir ya, termasuk tim dari teman-teman Kemenak Kanwil juga tidak bisa hadir. Saya masih loh. Oh, masih. Terbang masih Sudah standby juga. Baik, yang saya hormati Bu Kasubdit yang alhamdulillah masih menemani kita walaupun informasinya dalam perjalanan. Terima kasih Bu Sadia. Suara belum jelas Pak. Ya, oke. Lumayan Pak, sudah lumayan Pak. Sorry. Baik, Bapak Ibu, saya mestinya pagi ini mesti agak senang-senang dulu ya, suasananya Ramadan, terus kita saya ingin tahu dulu ya Bapak Ibu yang sekarang saat ini sedang merasa nyaman, senang gitu ya, ketemu dengan kami, tolong diketik di chat. Ya, di chat itu ketik yes gitu. Itu untuk tanda bahwa Bapak Ibu pagi ini sedang senang bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ada yang ngechat nih. Terima kasih. Sudah banyak nih, Pak. Oke. Yes. Mangga dilanjut. Oke, saya lanjut. Tolong sekarang juga ngetik juga ya, biar tidak terlalu sepi kayaknya nanti kalau nanti saya sampaikan sendirian. Perasaan yang Bapak Ibu rasakan begitu mendengar kata AKG. Jadi misalnya senang karena, biasa-biasa saja karena, tidak senang karena, gitu. Bisa ada yang berkenan ngecat lagi? Senang karena, tidak senang karena, biasa-biasa saja karena, saya juga belum tahu tentang AKG misalnya. Tidak senang karena nanti saya akan dibuat deg-degan ketika ketemu dengan AKG. Misalnya ya. Baik, silakan Bapak Ibu diketik dulu di chat. Oke, terima kasih nih. Alhamdulillah. Wow. Ya, senang karena nanti akan nambah wawasan. Bagus sekali ini. Senang karena menambah kompetensi. Senang akan menambah pengetahuan. Baik, cukup. Terima kasih. Oke. Kayaknya sebenarnya tujuan materi ini udah selesai, Pak Momon. Udah senang ya. Oke, terima kasih. Cukup Bapak Ibu. Terima kasih ya. Oke. Sebenarnya tujuan paling tidak untuk materi ini Bapak Ibu tidak salah salah tangkap ya. Tadi berkali-kali saya rasa ditekankan oleh Pak Iksan juga sudah sebelumnya ya, bahwa ketika mendengar kata asesmen kompetensi guru itu tidak ada kaitannya dengan langsung kenaikan pangkat ya, atau penilaian-penilaian yang lain. Oke, pagi ini apa saja yang ingin saya sampaikan seputar landasan hukum ya, seputar alasan, kemudian seputar apa tujuannya AKG dan nanti prinsip-prinsip di AKG, kemudian dimensinya apa saja, itu akan kita dapatkan pada pertemuan ini. Dari sisi dasar hukum, Bapak Ibu, rujukan utama, dan ini tadi sudah disampaikan juga, mungkin saya juga tidak harus banyak nyampaikan ya, karena ini kata sakti ketika kita bicara tentang PKB, ada berapa istilah ya, jangan sampai campur baur. Ada PKB, itu terkait dengan pengembangan keprofesian ya. Ada PKG, beda lagi ya. Nah, yang ini yang barangkali nanti akan berbeda ya, PKG ya. Itu terkait dengan kompetensi guru kalau PKG. Nah, ya, ada yang sekarang saya sampaikan ini adalah AKG, jadi assessment ya, assessment kompetensi guru. Ya. Ini dasar-dasar hukum yang kita pakai ya dalam menjalankan AKG di level
RA. Nah, rasionalnya. Tolong diketik jawabannya gampang. Tolong diketik jawabannya. Mana menurut Bapak Ibu yang lebih berpengaruh untuk menentukan kualitas pendidikan, guru atau fasilitas? Silakan diketik di chat, guru atau fasilitas yang lebih menentukan kualitas pendidikan. Oke, terima kasih, cukup. Kayaknya jawabannya sama. Sesuai Pak Momon dengan yang saya harapkan. Nah, terima kasih Bapak Ibu, sama. Kalau itu sama, pikiran kita sama, maka salah satu yang mesti kita awali dulu itu posisi kita sedang berada di mana. Kompetensi yang sudah saya kuasai itu apa saja dari 4 kompetensi yang ada. Itu kan harus kita pastikan, ya. Nah, untuk itu kemudian untuk membaca posisi itu, ya, maka kita lakukan AKG. Ini penting kan, kalau kemudian Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya ketika Bapak Ibu sudah ahli, sudah cocok lah di kompetensi ketika Bapak Ibu sudah bagus di kompetensi profesionalnya, ya, kemudian datang lagi itu kajian atau bacaan tentang kompetensi profesional. Ya. Mungkin dalam hati Bapak Ibu mungkin akan sama dengan di hati saya. Ini kayaknya sedang menggarami air laut ini. Karena Bapak Ibu sudah punya di situ, ya. Akan beda halnya kemudian ketika saya sedang haus, kemudian kok ada air. Ini cocok ini. Saya ambil airnya. Ya. Itu kira-kira konsep dasarnya. Jadi akan terpetakan kebutuhan-kebutuhan, permasalahan, di mana titik-titik kurang kita dan di mana titik-titik lebih kita. Baru nanti akan berjalan PKB. Nah, kalau kemudian ada PKB tanpa ada katakan baseline datanya, ya, kalau dalam pembangunan misalnya belum ada baseline datanya, itu nanti lucu juga itu. Kita merasa maju, padahal sebenarnya jalan di tempat. Ya. Itu sangat mungkin. Tapi ketika baseline-nya, datanya, AKG ini sudah jalan, kita udah tahu baseline kita. Maka tahun berikutnya paling tidak yang akan berubah dari kita apa? Ya pasti kita berubah, tapi jangan sampai hanya berubah umurnya kan ya. Bukan hanya berubah umurnya, tapi kompetensinya yang menjadi lebih baik. Kalau umurnya jelas semakin bertambah, ya. Tapi kompetensi bisa tetap saja kalau kita tidak berusaha untuk meningkatkan. Itu rasionalnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi sesuai dengan tadi jawaban Bapak Ibu, ketika bertemu dengan AKG ini tidak perlu takut, tidak perlu was-was karena itu kayak potret. Ya. Potret akan motret kondisi saya saat ini seperti apa. Ya mungkin ya alhamdulillah tidak ketulungan ya. Kalau kemudian ada cek lab gratis gitu, misalnya saya orang tua ingin tahu tentang kadar gula misalnya, di darah saya. Ya, saya tinggal datang ke atau ada cek lab gitu ya, kita tahu kondisinya. Itu kira-kira sebenarnya. Jadi sayang kalau kemudian malah kita kok tidak ambil bagian di pola dan kegiatan seperti ini. Oke, nah apa maksudnya? Nah tadi juga sebenarnya sudah sempat disinggung ya oleh Pak Iksan. Kita berharap data. Ya. Data itu Bapak Ibu mungkin sama ya, kalau merencanakan tanpa data, itu kayaknya kita merencanakan kegagalan. Ya. Kalau kita merencanakan tanpa data, itu sama saja dengan kita merencanakan kegagalan. Kenapa? Karena itu hanya berbasis angan-angan atau keinginan.
Nah, sementara kompetensi kita itu penting dibaca secara rata ya, bukan per orang. Kompetensi kita secara rata itu penting dibaca oleh bapak-bapak kita di level yang lebih tinggi dari kita. Untuk kepentingan apa? Ya sudah tentu untuk kepentingan perencanaan pengembangan kapasitas kita atau kompetensi kita berikutnya. Jadi dengan adanya AKG itu ini bisa terpetakan, bisa diperoleh datanya. Ya, RA kemarin sudah ditanyakan ya, RA negeri ataupun swasta, kemudian apa itu yang sudah bersertifikat atau belum ya. Yang penting sudah ada di Simpatika ya. Dan itu akan terbaca secara umum. Memang ya fokus kita di AKG ini pada dua kompetensi ya, pedagogik dan keprofesian. Oke, mungkin ini ya terkait dengan tujuan dari AKG ini. Lah kita lebih rinci melihat bahan atau dimensinya apa. Nah ini. Jadi Bapak Ibu nanti di AKG ini yang akan kita potret itu di kompetensi pedagogik dan profesional. Ya. Itu yang akan dibidik atau difoto itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari kompetensi pedagogik itu ya, kan ada sekitar 11 kompetensi ya. Kemudian ada 15 subkompetensi. Nah, nanti ada sekitar 31 indikator kompetensi. Nah, indikator kompetensi ini yang kemudian dijadikan atau dibuat indikator soalnya. Nah, nanti akan indikator kompetensi itu tadi yang akan nanti dibaca. Di mana indikator-indikator yang kita belum memadai atau katakan misalnya masih kurang ya, itu nanti yang akan kita dekati di pengembangan berikutnya. Ya. Nah, sementara kalau yang profesional itu ada 3 kompetensi ya. Nah, di situ ada 5 subkompetensi dan dari 5 subkompetensi ini ada sekitar 14 indikator kompetensi. Ya. Lalu dibuatlah 17 indikator soal karena kita juga akan matok biar sama dengan kakak-kakak kita, MI maksudnya dan MTS ya, itu ada 60 soal. Ya. Oh kalau begitu gampang loh pilihan ganda. Tapi mungkin Bapak Ibu ya kemarin sempat atau paling sebelumnya juga sudah pernah dengar, karena ini tujuannya untuk memetakan, maka bagusnya tidak usah diunda-undi. Apa unda-undi itu? Jadi kancing atas, di bawahnya A, B, C, D, E gitu ya. Ya kalau memang tidak, boleh dikosongi ya. Kalau memang tidak bisa tadi Nah, lah lebih rincinya seperti apa? Ini kalau mau lihat lebih rincinya ada di sini. Nih. Ya. Jadi kompetensi pedagogi guru yang nanti kembangkan itu ini. Ya. Merancang kegiatan pengembangan anak usia dini. Ya kaitannya dengan usia dini ya, karena Rodatul Atfal. Ya. Memanfaatkan. Nah ini tadi kata Pak Iksan kan menarik itu. Kalau adanya hanya ahli IT ya yang bisa mendampingi kita untuk pengembangan, ya bukan berarti lalu ahli IT terus atau pengembangan kompetensi terkait dengan pemanfaatan IT terus. Jangan-jangan sudah bisa atau terampil di sini, ya malah yang lain yang tidak dikembangkan, tapi diupayakan agar benar sesuai dengan kebutuhan kita.
Jadi misalnya bagaimana menggunakan hasil penilaian, menentukan apa? Saya rasa standarnya sama-sama ya untuk pedagogik itu ya terkait dengan pengelolaan anak-anak kita, kemampuan kita berkomunikasi, ya itu samalah. Ya. Cuma nanti penekanannya karena ini guru RA itu pasti akan terkait dengan pengembangan anak usia RA. Lah kalau yang profesi yang mana? Kalau yang profesi yang ini. Oke, ya. Jadi ya, mengembangkan materi, struktur, konsep bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini. Merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif. Kreativitas itu yang Bapak Ibu, ini kira-kira ilustrasinya gini Bapak Ibu. Kalau kita nggak kreatif, kita maksud saya posisi kita ini guru ya nggak kreatif, bagaimana kira-kira ya kita bisa mempengaruhi murid atau peserta didik agar dia kreatif? Susah saya rasa ya. Jadi bagaimana kita akan bisa mengkreatifkan anak-anak kita sementara dalam keseharian kita tidak punya kemampuan untuk berkreativitas itu. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, kemampuan ini kalau kemudian tidak dikembangkan, itu akan kayak mekanistis ya, berputar dari waktu ke waktu. Kalau bahasa di dulu mungkin belajar IPA itu ya, agar elektron itu bisa ngelompat ke kulit yang lebih luar lagi harus ada injeksi gitu ya, ada tambahan energi gitu. Atau kalau agama kita bilangnya mungkin agar kita bisa meningkat itu harus ada mujahadah. Nah, itu kira-kira. Begitulah kira-kira ya dengan kompetensi kita agar ada peningkatan maka harus ada mujahadah di kita. Ya. Ibu Kasubdit sudah memfasilitasi ini ya, maksud saya bapak-bapak kita sudah memfasilitasi, tinggal kita menikmati bagaimana agar fasilitas ini bisa optimal. Ya. Ini terkait dengan kompetensi profesional. Jadi reflektif itu harian ya. Itu kalau tidak dibiasakan juga kita tidak akan. Jadi hari ini sebenarnya kita kalau ngamalkan ininya agama itu kayaknya bagus ya, ajaran-ajaran agama itu. Kalau reflektif itu kan kira-kira kalau ini kan hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Itu kan kira-kira hari ini kita sudah memberikan yang terbaik atau belum gitu ya untuk anak-anak kita. Kalau kita sudah bisa begitu, itu anak-anak juga akan terpola untuk reflektif. Karena jangan sampai kita merasa baik, ternyata anak tidak menilai kita baik. Ya. Sama lah saya rasa ya, guru itu merasa sudah nyaman, ternyata anak belum nyaman. Padahal tahu kan yang ditangkap oleh anak itu adalah apa yang dipersepsi oleh anak tentang kita. Kalau anak mempersepsi kita sebagai orang tidak kreatif, sebagai orang yang tidak memberi contoh pola-pola reflektif, maka dipersepsi oleh anak, ya itulah yang akan terbentuk dan mempengaruhi perkembangan anak kita. AKG insya Allah akan menyelamatkan ya, akan menemani kita untuk lebih baik sesuai dengan
berjalannya waktu. Nah, terkait dengan rapor AKG, ya, terkait dengan rapor AKG, rapornya nanti yang individual ada, dan itu insya Allah mungkin nanti juga dijelaskan sama Pak Cip ya, secara individual ada dan rahasia. Ya. Tetapi rata-rata tingkat komunitas atau kecamatan juga bisa didapat. Ya. Itu akan ada rekomendasi-rekomendasi di sana ya, yang memungkinkan kita lebih nyaman, ya, lebih aman lah. Kalau misalnya sekecamatan sudah diketahui datanya seperti ini, maka pola pengembangan di level kecamatan bisa kita bentuk. Ini untuk rapor. Nah, prinsip AKG ya. Objektif ya. AKG itu nanti dikembangkan objektif, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu ini ya, tidak perlu khawatir lah, karena pasti apa adanya. Apalagi alat tesnya juga objektif. Bapak Ibu saya rasa lebih tahu lah dari saya apa perbedaannya kalau alat ukur itu disajikan dengan format subjektif ya. Walaupun kita bikin kriteria keberhasilan, nuansa subjektivitas itu masih memungkinkan ya. Lah memang AKG ini juga akan dilaksanakan apa adanya ya, objektif. Kemudian adil. Jadi ya, insya Allah atau percayakan saja bahwa tidak akan ada perlakuan berbeda, misalnya satu dari Jawa, satu dari Sumatera, satu dari tidak ya, atau mungkin budaya yang berbeda. Ketika menyusun alat ukur saja, itu permainan-permainan itu juga diupayakan yang dikenal ya, dikenal. Transparan prosedur yang ada dalam AKG ini tetap akan mudah dikenal, dibuka ya. Jadi tidak akan ditutup-tutupi, aturan-aturannya, norma-normanya akan ada bocor kayaknya sedikit. Ada bocor kayak. Oke. Nah, kemudian akuntabel. Jadi memang hasil AKG kita juga insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, bagaimana mekanismenya ya? Ya, ini yang sedang kita lakukan ini sebenarnya. Ya. Kita sekarang saat ini dalam perencanaan, kemudian mensosialisasikan apa yang mau kita lakukan ya. Nanti pada tanggal 24 dan 25 akan dilaksanakan, kemudian setelah itu Bapak Ibu akan melihat hasil. Ya. Insya Allah ini sudah mungkin track yang bagus ya, berangkatnya dari awal kita untuk motret kita itu dimulai dari adanya AKG. Nah, bagaimana instrumennya dikembangkan? Sebenarnya prosedurnya standar kayak Bapak Ibu biasa membuat, kalau dulu mungkin pernah ada Eptanas itu ya. Ini mirip lah alurnya. Jadi dilihat dulu kalau dulu kalau hasil belajar, kalau untuk murid ya peserta didik itu mungkin dilihat capaian hasil belajarnya ya. Tapi kalau kita ini dilihat kompetensinya. Ya. Lalu dianalisis kompetensi itu karena subkompetensinya itu kan banyak Bapak Ibu. Nah, itu nanti tugasnya, sudah tentu tugasnya tim ahli untuk memilih dari sekian subkompetensi itu yang layak atau yang mewakili untuk keseluruhan kompetensi yang ada. Ya. Baru kemudian dikembangkan indikator-indikator kompetensi dari subkompetensi yang sudah
ambil atau terpilih atau yang mewakili semua subkompetensi itu. Ya. Dari indikator kompetensi ini kemudian dibuat indikator soal yang mengukur kompetensi itu. Jadi nanti setiap soal itu sebenarnya Bapak Ibu bisa dibaca arahnya ke kompetensi mana. Jadi kalau mau dihitung balik dirunut balik itu nanti akan ketemu. Soal nomor sekian, oh ini kompetensi ini, gitu ya. Nah, dari ketika indikator soal sudah ada, baru dibuat atau disusun butir soalnya dan diuji secara empirik. Nah, untuk kita, untuk TK, RA maksud saya, maaf. Untuk RA itu, ya. Jadi Bapak Ibu memang kalau dibilang agak tinggi ya kalau melihat dari itu, lihat kolom taksonomi Bloom-nya itu. Jadi bukan hafalan, ya bukan hanya urusan hafalan ya, bukan hanya urusan mengingat, tapi kalau Bapak Ibu memang sudah biasa itu hampir pasti bisa, gitu ya. Loh kalau saya nggak bisa misalnya gimana Pak? Tadi sudah saya sampaikan. Tenang-tenang saja, karena ini adalah baseline untuk kita meningkatkan kompetensi kita. Ya. Justru kalau Bapak Ibu misalnya, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah buat pretest dan post-test. Nih pretestnya sudah tinggi, itu nanti malah Bapak Ibu ketika ngajar itu bingung. Pretestnya sudah baik, nanti post-testnya kayak apa? Masa pretestnya sudah tinggi, gara-gara diajar atau dapat pendidikan dari kita, malah post-testnya turun. Ini berarti kegiatan pembelajarannya yang bermasalah. Nah, gitulah kira-kira ya. Masa kalau kemudian AKG kita tinggi, setelah belajar modul malah AKG kita turun. Itu agak aneh kayaknya. Ya. Dan saya percaya itu tidak akan terjadi ya. Oke, berikutnya. Jadi ini posisinya ya. Bapak Ibu bisa mulai lihat itu. Jadi mulai dari level aplikasi ya sampai evaluasi. Jadi yang mengingat, memahami itu sudah nyaris nggak ada. Kira-kira kalau soal modelnya anak-anak mau dilatih misalnya Pancasila ada berapa sila gitu misalnya, ya itu sudah nggak ada itu karena, atau kalau dalam matematik misalnya rumus Pitagoras itu seperti apa gitu. Itu sudah tidak ada ya karena itu levelnya level C1 C2. Oke Bapak Ibu kita lanjut ya, ini kira-kira instrumen yang sudah kita kembangkan. Ini jadi pas 40 ya. Ruang lingkupnya, rujukannya ya. Kalau di level soalnya kita level, kira-kira kategorinya seperti ini Bapak Ibu. Nih, ya. Jadi ada beberapa. Ada, agak susah berarti Pak. Ya tidak apa-apa, latihan. Namanya juga latihan ya. Kita mengukur pengetahuan faktual, konsep dan prosedur. Dan hanya ini yang level paling rendah, ini level 1, level 2. Oke, ini cuma levelan Bapak Ibu ya. Tapi yang sudah distandarkan oleh kita itu semua soal itu berangkat dari level 3 C3 ya kalau pakai taksonomi Bloom itu sampai C6. Oke. Jadi kalau tidak di pretest ya, kalau di pretest itu mestinya nanti terlihat
apa namanya, level taksonomi di kita apa yang paling rendah yang digunakan. Ya, level 3 paling rendah. Ya. Level 2, 1 sudah tidak dipakai di analisis, di assessment kompetensi guru ini. Ini tetap tentang atau masih berkisar tentang pengembangan instrumennya, Bapak Ibu. Jadi kita sudah lakukan telaah, ya. Setiap butir itu sudah kita telaah. Ini, ya. Baik dari aspek materi, aspek konstruknya, sama aspek bahasanya. Ya. Mungkin ini ya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini contoh ya, ini contoh kira-kira contoh soal. Ya. Coba itu ya. Jenengan sudah bisa membayangkan kalau kompetensinya tadi kan mengorganisasikan aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik anak usia dini, ya. Lalu ada subkompetensi menelaah aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Indikator kompetensinya mengidentifikasi aspek perkembangan anak usia dini, ya. Nilai agama dan moral, fisik, motorik, bahasa, kognitif, dan sosial emosional sesuai dengan tahapan usia. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, indikator soalnya. Mengidentifikasi aspek perkembangan nilai agama dan moral sesuai tahapan usia anak. Nah, langsung saja itu di soalnya itu. Anak-anak usia 5-6, ya. Setiap hari Jumat ya, melakukan salat duha berjamaah sesuai dengan perkembangan nilai agama dan moral yang ada dalam KMA 792 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu tidak ditanya misalnya di pertanyaan ini norma ini berada di mana? Tidak begitu kan? Karena itu akan terkait dengan daya ingat. Tapi di sini diminta kita untuk pencapaian perkembangan yang sesuai apa? Ya. Untuk anak usia 5-6. Gitu. Tidak untuk dibahas ya, tapi ini sekedar ilustrasi bahwa soal-soal AKG kita itu berlevel taksonomi antara 3 sampai dengan 6. Terima kasih, semoga manfaat. Sukses untuk kita bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa dari Pak Ahmad